Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Huldayani dengan NPM 1840301031, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan PSDA, pengembangan sumber daya air mengenai kekeringan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu kekeringan. Pengertian kekeringan. Kekeringan merupakan bencana yang terjadi secara alamiah maupun karena manusia. Kekeringan juga merupakan suatu peristiwa yang terjadi ketika musim kemarau, lebih lagi ketika musim kemarau panjang melanda. Kekeringan didefinisikan sebagai suatu kondisi lahan, wilayah, maupun kondisi masyarakat mengalami kekurangan air secara berlebihan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan akibat terjadinya kekeringan. Menurut Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Bakornas PB tahun 2007, bencana kekeringan adalah hubungan antara kebutuhan air yang melebihi ketersediaan air. Sedangkan menurut Raharjo pada tahun 2010 mendefinisikan kekeringan sebagai pengurangan kelembaban secara signifikan pada suatu periode tertentu yang tidak bersifat permanen. Sumber kekeringan. Sumber masalah yang menyebabkan kekeringan sering terjadi sehingga kekeringan merupakan masalah yang cukup besar, yaitu antara lain sebagai berikut. Pertama, musim kemarau yang terus-menerus. 2. Penebangan hutan. Ketiga, minimnya daerah resapan air dan penampung buatan. Keempat, kurang dan sulitnya jangkauan sumber air. Yang terakhir, penggunaan air yang berlebihan. Nah, selanjutnya penyebab kekeringan. Penyebab terjadinya kekeringan biasa terjadi cukup beragam dan berbeda di tiap daerahnya. Penyebab terjadinya kekeringan biasanya melalui proses alami, namun sayang semakin tahun semakin diperparah dengan kebiasaan buruk di tengah masyarakat. Tentu, kekeringan terjadi karena adanya kebiasaan buruk seperti kebiasaan membuang air bersih yang tidak terpakai. Mungkin hal tersebut disebabkan karena rasa aman dengan lingkungan tempat tinggal, yang biasa saja dirasa memiliki sumber air yang berlimpah. Namun, sebenarnya berlimpahnya air di masa sekarang bukan berarti cadangan air tidak akan habis untuk masa yang akan datang. Mengingat kembali kondisi iklim di bumi juga sudah tidak menentu akibat dari global warming. Hal ini juga akan menjadi penyebab terjadinya kekeringan di lingkungan. Dari sedikit penjelasan tadi dapat diketahui bahwa banyak hal-hal yang dapat menjadi penyebab terjadi kekeringan, diantaranya yaitu: pertama, konsumsi air yang berlebihan atau biasa disebut sebagai boros air. Dengan konsumsi air yang berlebihan atau boros air ini tidak diimbangi dengan sumber air yang berlebihan juga dapat menyebabkan kekeringan dikarenakan konsumsi air sudah melampaui batasnya. Namun, sumber air hanya mengeluarkan air dengan jumlah yang sangat terbatas. Dampak boros air ini akan semakin parah ketika kemarau melanda dan penggunaan air yang berlebihan akibat kebablasan menggunakan air yang berlebihan untuk keperluan rumah tangga atau penggunaan air dengan jumlah yang sangat besar oleh para petani untuk mengairi sawah. Jika hal ini terus-menerus dilakukan, maka akan berdampak pada habisnya cadangan air yang tersedia. Yang kedua, letak geografis. Letak geografis dapat mempengaruhi kekeringan di mana sering terjadi perubahan iklim secara ekstrim, disebabkan oleh perubahan tekanan dari daratan. Perubahan tersebut menyebabkan jet stream effect dari lautan yang menghempas daratan dengan hawa panas. Hawa panas inilah yang membuat banyak daerah yang awalnya memiliki kandungan air menjadi kering. Hal tersebut diperparah apabila terjadi musim kemarau. Yang ketiga, vegetasi. Vegetasi juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekeringan. Karena wilayah yang masih memiliki vegetasi
yang lebat pasti memiliki cadangan air yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan wilayah yang tidak memiliki vegetasi atau lahan gundul. Vegetasi yang gundul artinya air yang meresap ke dalam tanah atau infiltrasi juga pasti akan berkurang karena fungsi akar sendiri menyerap dan menyimpan air dari hujan. Air yang tersimpan di dalam akar tersebut dapat digunakan sebagai cadangan ketika musim kemarau datang. Apabila musim kemarau datang, di daerah yang memiliki sedikit pohon akan memiliki cadangan air yang sedikit pula, karena pohon-pohon tersebut sudah tergantikan oleh bangunan-bangunan khusus di daerah perkotaan. Yang keempat, minimnya daerah resapan air karena sedikit pohon. Pengalihan fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Hal ini membuat tanah yang mampu menyerap air hujan harus tertutup oleh beton yang mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Semakin sedikit cadangan air dalam tanah akan memberi dampak yang semakin buruk pula berupa bencana kekeringan. Peresapan air dibentuk ketika kita menanam pohon, karena akar tanaman atau akar pohon akan menyerap air yang turun dari air hujan ke permukaan air dan menyimpannya sebagai air tanah. Air tanah yang tersimpan oleh akar-akar pohon ini akan dikunci di bawah tanah sehingga kita bisa menggunakannya ketika musim kemarau tiba. Maka dari itulah, di daerah yang mempunyai banyak pohon, keberadaan air akan lebih mudah ditemukan apabila dibandingkan dengan daerah yang hanya ditanami sedikit pohon. Maka dari itulah sangat penting bagi kita untuk ikut menanam pohon demi ketersediaan air yang kita butuhkan. Suatu daerah yang hanya memiliki sedikit pohon pasti hanya memiliki tabungan air yang sedikit pula. Hal ini tidak akan mencukupi bagi masyarakat ketika sudah memasuki musim kemarau. Maka dari itulah kita mesti harus waspada. Jadi sebelum musim kemarau tiba, kita harus mempersiapkan cadangan air seperti menanam pohon. Maka dari itulah ketika musim kemarau tiba, daerah perkotaan akan lebih sedikit mempunyai cadangan air daripada di pedesaan. Salah satu hal yang menyebabkan ini adalah karena di kota lebih sedikit pohon, sementara di desa memiliki banyak pohon. Pohon-pohon tidak hanya berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan air saja, namun juga banyak fungsi penghijauan yang lainnya, seperti mengurangi polusi udara, memperindah pemandangan, sebagai sumber oksigen, dan lain sebagainya. Kelima, akibat masyarakat. Kekeringan juga dapat terjadi akibat masyarakat di suatu daerah itu sendiri yang belum bisa mengelola sumber daya air yang ada secara baik, ataupun sarana dan prasarana sumber daya air yang kurang. Kekurangan sumber air pun dapat menjadi penyebab kekeringan. Ketika sumber air atau mata air seperti sungai, sumur, waduk, bendungan, dan lainnya mengering, maka tidak dapat memenuhi kebutuhan air manusia. Begitu juga ketika sumber air tersebut dimanfaatkan terlalu berlebihan hingga airnya habis, maka pemanfaatan sumber daya air tidak dapat berkelanjutan. Yang keenam, curah hujan rendah. Curah hujan rendah merupakan salah satu penyebab terjadinya kekeringan yang umum. Terjadi disebabkan oleh perubahan iklim yang membuat hujan menjadi jarang turun. Rendahnya curah hujan diakibatkan oleh rendahnya tingkat produksi uap air dan awan. Apabila hujan yang turun sangat sedikit, maka musim kemarau pun akan menjadi semakin lama dan kekeringan akan melanda. Ketujuh, letak sumber air. Letak sumber air ini semakin menambah permasalahan kekeringan yang semakin parah. Karena ketika sumber air yang ada di suatu wilayah jumlahnya sangat sedikit dan jaraknya yang sangat jauh, sumber air ini akan menyulitkan masyarakat.
karena sumber air yang jaraknya jauh akan semakin menyulitkan masyarakat ketika kekeringan melanda dikarenakan susahnya menempuh jarak untuk mendapatkan sumber air. Apalagi ketika sumber air tersebut merupakan sumber air yang masih dapat terjangkau oleh masyarakat, mau tidak mau masyarakat harus mengambil air di tempat tersebut walaupun jarak sumber air tersebut cukup jauh. Yang kedelapan, kerusakan hidrologis. Kerusakan hidrologis yaitu kerusakan fungsi yang terjadi di wilayah hulu sungai karena waduk dan pada bagian saluran irigasinya terisi sedimen dalam jumlah yang sangat besar. Akibatnya, kapasitas dan daya tampung air akan berkurang sangat drastis dan hal tersebut akan memicu timbulnya kekeringan saat datang musim kemarau. Yang kesembilan, musim kemarau yang terjadi terlalu lama. Musim kemarau yang terjadi terlalu lama adalah musim kemarau yang dapat menyebabkan kekeringan yang paling umum dan paling wajar. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada jenis hujan yang turun dalam waktu yang lebih lama daripada biasanya. Apabila hujan tidak turun selama lebih dari 6 bulan, maka masyarakat sudah kehilangan sumber air seperti biasanya. Musim kemarau yang terlalu lama menyebabkan persediaan sumber air semakin sedikit, sementara untuk penggunaannya sendiri tidak ada perubahan. Masyarakat tidak berusaha menghemat air meskipun sedang musim kemarau. Hanya saja apabila musim kemarau dirasa sudah melampaui batas, maka masyarakat segera mengupayakan hal-hal untuk menghemat penggunaan air. Karena khawatir apabila musim kemarau panjang membuat persediaan air tidak cukup hingga masyarakat harus mencari ke tempat yang lebih jauh, bahkan harus mengantri ataupun membeli air. Maka dari itulah sebaiknya sebagai masyarakat dan pengguna air yang baik, kita menggunakan air sewajarnya saja dan berusaha menghemat air ketika sudah memasuki musim kemarau. Hal ini untuk mengantisipasi agar ketika terjadinya musim kemarau yang lebih lama, maka kita tidak terlalu cepat kehilangan persediaan air. Ada juga global warming atau yang berarti pemanasan secara global. Memang telah menjadi penyebab terjadinya kekeringan terbesar. Penyebab timbulnya global warming sangat beragam, mulai dari polusi kendaraan dan pabrik hingga penggunaan berbagai zat kimia berbahaya. Selanjutnya, dampak dari kekeringan. Kekeringan lebih sering terjadi di saat musim kemarau yang ditandai dengan sumber air seperti sumur, sungai, waduk, dan aliran air lainnya kering, bahkan sudah tidak ada debit air lagi di dalamnya. Sehingga untuk mencari air menempuh perjalanan yang cukup jauh atau bisa juga membelinya dengan harga yang tidak murah. Berikut ini adalah beberapa dampak permasalahan kekeringan yang sering terjadi, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber air bersih berkurang. Kurangnya sumber air bersih merupakan dampak yang perlu diwaspadai, karena ketika sumber air sudah tidak tercukupi dengan baik, manusia akan mengalami dehidrasi yang mana sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Selama ini, manusia bisa bertahan beberapa hari tanpa makan, namun manusia tidak bisa bertahan lama akibat tidak minum. Kehidupan masyarakat yang dilanda kekeringan pun akan terancam. Salah satunya dapat menyebabkan kematian, mengingat air memang menjadi kandungan yang paling penting bagi tubuh untuk bertahan hidup. Maka dari itu, ada baiknya untuk selalu menjaga cadangan air yang ada di bumi. Yang kedua, sumber air untuk kebutuhan sehari-hari berkurang. Berkurangnya sumber air untuk kebutuhan sehari-hari ini merupakan dampak kekeringan yang perlu diwaspadai juga, karena saat ini kekeringan menjadi ancaman yang serius ketika hal ini terjadi terus-menerus.
kualitas hidup manusia yang terkena kekeringan akan menjadi turun. Sebab kebutuhan air untuk mandi, memasak, dan lain sebagainya tidak terpenuhi. Manusia juga tidak bisa hidup tanpa air. Karena air adalah komponen penting bagi manusia, sehingga tanpa air manusia tidak bisa bertahan hidup. Akan sangat sulit bagi manusia untuk menemukan pengganti air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka, masyarakat rela untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli air hanya demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Peristiwa kekurangan sungguh benar-benar membuat masyarakat menjadi mengeluarkan uang lebih banyak daripada biasanya. Yang ketiga, banyak tanaman mati. Tanaman adalah salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Saat musim kemarau, tanaman menjadi mati karena tidak ada air yang bisa digunakan sebagai sumber kehidupannya. Meskipun hanya beberapa tanaman saja yang bisa bertahan hidup seperti jati dan kaktus, selebihnya tanaman ini akan menjadi kering dan kemudian mati. Jika tanaman banyak yang mati, maka polusi udara semakin marak. Oksigen menjadi terbatas sehingga makhluk hidup bisa mudah mati. Ini semua akibat kekeringan yang dimana semua makhluk hidup sangat memerlukan air. Tanaman selain menjadi sumber oksigen juga menjadi sumber makanan bagi manusia. Ketika tanaman menjadi mati, maka sumber makanan bagi manusia juga telah hilang. Bukan hanya manusia saja sih, namun juga binatang. Beberapa tanaman akan sangat cepat mati karena kekeringan. Namun ada beberapa tanaman yang bisa bertahan dalam kekeringan, misalnya adalah rumputan. Yang keempat, meningkatnya polusi. Meningkatnya polusi akan semakin membahayakan untuk kekeringan. Hal tersebut disebabkan tidak ada tanaman yang berfungsi sebagai agen yang memproses gas karbon dioksida untuk dijadikan oksigen bagi kehidupan manusia. Maka dari itu, mari bersama-sama mencegah berbagai penyebab terjadinya kekeringan agar kehidupan dapat terus berjalan dan terhindar dari berbagai bencana. Yang kelima, banyak binatang yang akan mati. Selain tanaman dan juga manusia, binatang akan mati karena peristiwa kekeringan. Binatang juga sama seperti halnya manusia yang membutuhkan air minum untuk mempertahankan hidupnya. Ketika persediaan air semakin menipis, maka binatang akan kekurangan air minum. Dan ketika kekurangan air minum, maka binatang akan mencari kemana-mana. Jika sudah mencari kemana-mana namun belum menemukan sumber air, maka binatang akan mati setelah beberapa lama tidak minum. Dengan demikian sudah jelas bahwa dampak dari kekeringan ini memang sangat berbahaya, yakni menyebabkan nyawa makhluk hidup melayang. Keenam, kelaparan massal. Akibat yang sangat mengerikan lainnya dari kekeringan adalah terjadinya kelaparan massal. Apabila masalah air minum masih bisa diatasi dengan membeli air mineral, maka lain hanya dengan ketersediaan pangan nasional. Kekeringan yang melanda suatu negara misalnya akan membuat masyarakat negara tersebut menjadi kelaparan. Hal ini karena sumber pangan mereka telah mati. Tanaman pertanian, perkebunan, dan lainnya tidak akan bertahan lama tanpa adanya air yang dapat menyirami mereka. Yang ketujuh, lingkungan menjadi kotor. Lingkungan menjadi kotor termasuk dampak dari permasalahan kekeringan. Air yang mempunyai fungsi atau manfaat yang sangat banyak dapat juga menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Salah satu sifat air adalah mengalir yang dapat menghanyutkan berbagai kotoran. Apabila air saja tidak ada, maka bagaimana untuk menghilangkan kotoran yang ada di lingkungan? Kita ambil sebagai contoh.
Misalnya ada kotoran hewan di lantai, kemudian tidak ada air, maka kita tidak bisa menyiramnya. Namun jika ada air, maka kita bisa menyiramnya dengan air, kemudian mengepel lantai hingga lantai menjadi bersih. Nah, apabila air saja tidak ada, bagaimana kita akan membersihkan kotoran tersebut? Nah, inilah salah satu contoh dari akibat kekeringan atau tidak ada air. Dan masih banyak lagi contoh lainnya yang membuktikan bahwa air dapat membersihkan lingkungan. Yang kedelapan, timbulnya banyak bibit penyakit. Kekeringan juga dapat menimbulkan berbagai macam bibit penyakit. Penyakit-penyakit ini timbul karena sangat sedikit air. Ketika kekeringan, air sangat terbatas dan kemungkinan air untuk mandi sangat sedikit. Paling tidak, manusia hanya bisa mandi 1 kali sehari. Ketika manusia saja jarang mandi, maka akan timbul banyak sekali jenis penyakit. Namun, penyakit yang paling banyak terjadi atau timbul adalah penyakit kulit. Banyak penyakit kulit yang akan timbul karena kekeringan, seperti gatal-gatal, jamur, dan lain sebagainya. Biasanya, penyakit kulit ini juga akan terlihat menjijikkan karena berbau dan menular. Selanjutnya, munculnya binatang aneh. Saat kekeringan, beberapa binatang yang aneh dan jarang kita lihat akan muncul di hadapan kita. Binatang-binatang yang biasanya muncul ketika kekeringan adalah serangga, baik serangga terbang maupun melata. Selain binatang-binatang serangga terbang, masih banyak lagi binatang yang akan muncul akibat kekeringan. Itulah tadi beberapa dampak dari kekeringan yang mungkin akan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita tidak menjaga sumber air kita. Dampak dari kekeringan tersebut sangat mengerikan dan juga berbahaya. Maka dari itulah sebisa mungkin kita harus mencegah terjadinya kekeringan. Selanjutnya, penanganan kekeringan. Dalam menghadapi ancaman bahaya kekeringan, penanganan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dan kesiapsiagaan yaitu antara lain sebagai berikut. Pertama, melakukan pemantauan dan peninjauan lapangan untuk mengantisipasi dan menangani terjadinya kekurangan air atau terjadinya kekeringan. Yang kedua, mengambil langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan terkait ancaman kekeringan. Adapun langkah-langkahnya antara lain sebagai berikut. Pertama, menyiapkan logistik dan peralatan seperti tangki air dan penyediaan pompa air pada wilayah yang terdampak kekeringan. Yang kedua, berkoordinasi dengan petugas pintu air sungai untuk melakukan pembagian air bagi pertanian, peternakan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, mengecek debit air pada beberapa sungai maupun kali yang berlintaskan daerahnya. Yang keempat, mengintensifkan koordinasi dengan PDAM, terutama dalam penerapan sistem gilir aliran. Yang kelima, melakukan kampanye hemat air. Yang keenam, berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk membuat sumur pantek atau sumur bor untuk mendapatkan air. Yang ketiga, penanganan yang ketiga, menyiapkan help desk atau call center, pelaporan dan pelayanan cepat penanggulangan bencana kekeringan. Yang terakhir, mengaktifkan posko antisipasi bencana kekeringan serta mengembangkan sistem komunikasi dan informasi sampai ke lokasi rawan bencana kekeringan. Adapun solusi yang ditawarkan untuk akibat kekeringan. Karena kita ketahui bahwa kekeringan merupakan salah satu bencana alam yang keberadaannya sama sekali tidak diinginkan oleh siapapun.
Nah, dari dampak di atas, beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk mengulangi. Dari beberapa dampak tadi, ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi kekeringan, antara lain adalah sebagai berikut. Gunakan air sewajarnya. Solusi pertama ini dapat kita lakukan, itu dimulai dengan diri kita sendiri dengan menghemat penggunaan air, di mana air yang merupakan sumber daya alam harus kita hemat dan penggunaannya hanya sewajarnya saja atau seperlunya saja, jangan terlalu berlebihan. Karena bagaimanapun segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk berlebihan dalam penggunaan air yang jelas-jelas dampaknya sudah kita ketahui dari penggunaan air yang berlebihan. Yang kedua, membangun atau melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi. Ketiga, memelihara dan melakukan rehabilitasi terhadap konversi lahan maupun air. Keempat, melakukan penghijauan atau menanam pohon untuk menambah resapan air. Ini adalah solusi yang tidak lupa juga untuk selalu melakukan penghijauan, karena ini merupakan salah satu cara untuk dapat menanggulangi kekeringan. Juga yaitu dengan banyak menanam pepohonan atau biasa disebut penghijauan. Sebaiknya dilakukan di daerah hulu disertai dengan pengurangan konversi lahan di daerah hulu. Konversi lahan ini mampu mengurangi kemampuan lahan dalam menyerap air hujan. Penghijauan ini nantinya bisa mengurangi terjadinya sedimentasi sehingga tidak akan terjadi pendangkalan waduk. Tanaman yang ditanam pada lahan-lahan kosong mampu menjaga butiran tanah ketika hujan tiba. Tanaman yang rapat juga berfungsi untuk meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, mengurangi aliran permukaan dan penguapan sehingga akhirnya air tanah akan tersedia lebih lama. Seperti yang kita ketahui juga bahwa salah satu fungsi pohon adalah menyerap dan kemudian menyimpan air dalam akarnya. Dengan menyimpan air dalam akarnya, suatu saat air yang tersimpan tersebut ini digunakan di kemudian hari ketika musim kemarau tiba. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa daratan yang mempunyai banyak pohon akan lebih banyak mempunyai air daripada daerah yang kekurangan pohon. Yang kelima, membuat penampung air seperti bendungan, waduk, embung, ataupun sumur resapan. Solusi ini dengan membuat penampung air seperti bendungan yang merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan atau terbendung sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Bendungan juga digunakan untuk mengisi sawah. Nah, yang keduanya itu seperti waduk. Dengan adanya waduk, kita harus mencegah waduk mengalami pendangkalan, karena ketika terjadi pendangkalan, maka kapasitas air dalam waduk akan berkurang dan menyebabkan waduk menjadi cepat kering ketika terjadi musim kemarau. Penyebab dari pendangkalan ini adalah karena adanya sedimentasi butiran tanah yang dibawa oleh aliran sungai dari daerah hulu akibat rusaknya ekosistem hulu. Untuk menghindari pendangkalan waduk ini, maka perlu dilakukan pengerukan agar waduk menjadi lebih dalam lagi. Dengan begitu, waduk pun mampu menampung air lebih banyak lagi. Kemudian embung. Embung atau biasanya dikatakan sebagai penampung air hujan dapat digunakan sebagai penyedia air ketika musim kemarau panjang tiba. Embung ini dapat membantu untuk mengairi tanaman-tanaman yang mengalami kekeringan ketika musim kemarau tiba, sehingga tanaman-tanaman tersebut tidak akan mati karena kekurangan air. Cara ini cukup efektif digunakan oleh para petani maupun masyarakat sendiri untuk kebutuhan sehari-harinya. Mengingat seringnya terjadi gagal panen karena kemarau panjang yang disebabkan oleh kekeringan.
Pertimbangkanlah seberapa banyak air yang akan dibutuhkan ketika membuat embung. Semakin besar embung yang dibuat, maka akan semakin banyak pula air yang tertampung. Maka akan semakin banyak juga lahan dan tanaman yang dapat diairi. Sumur resapan ini sebagai antisipasi saja bagi setiap masyarakat untuk mempersiapkan air dan agar dapat mengantisipasi ketersediaan air ketika terjadi musim kemarau. Solusi yang terakhir yaitu memberikan peringatan kepada masyarakat ketika akan terjadi kekeringan. Dengan peringatan bahwa akan terjadi kekeringan, dengan begitu juga masyarakat dapat mempersiapkan untuk mencari cara mengatasi kekeringan yang dapat membantu mereka nantinya. Peringatan ini sangat penting untuk dilakukan, terutama bagi para petani, sehingga mereka dapat mempertimbangkan kapan saat yang pas untuk menanam, sehingga tidak akan terjadi gagal panen yang diakibatkan oleh kurangnya sumber air atau kekeringan. Selain itu, pemerintah seharusnya bisa membantu masyarakat dengan memberikan pompa air, di mana pompa air ini sangat penting karena dapat membantu pengadaan air untuk irigasi ketika pasokan air yang dibutuhkan kurang atau tidak mencukupi. Nantinya, dengan pompa air tersebut, petani dapat mengatasi kelangkaan air dengan memompa air dari sungai atau sumber air sekitarnya. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai kekeringan, dimulai dari pengertian, sumber, penyebab, dampak, penanganan, serta solusi. Nah, adapun contoh kekeringan. Nah, pertama itu kita lihat seorang atau masyarakat yang mengambil air dari sumber air yang ada. Yang kedua, kita lihat bahwa seorang petani yang berada di tengah-tengah sawahnya beserta tanamannya yang mengalami kekeringan. Diakibatnya tidak ada sumber air. Diakibatkan tidak ada sumber air. Yang contoh yang ketiga, beberapa masyarakat terlihat mengambil air dari sumbernya karena kekeringan. Dapat dilihat dari contoh gambar kekeringan ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.